dong saya pemirsa, nah itu tadi ya. Jadi adalah negara-negara dengan pemakan ya yang mengkonsumsi buah-buahan dan sayur-sayuran yang tertinggi di dunia. Selamat kepada Republik Dominika ya. Tapi Indonesia nanti ranking berapa ya? Semoga kita menyusul gitu ya. Dan Indonesia tentunya adalah produsen buah-buahan terbanyak mestinya ya. kan. Amin ya. Tapi jangan cuma produsen doang, kita juga harus makannya lebih banyak lagi, dapat antioksidannya, seratnya dan sebagainya. Nah, ngomongin buah-buahan ya kan, buah-buahan itu kan pasti penuh dengan nutrisi yang baik ya kan, multivitamin dan mineral yang baik juga, antioksidannya tinggi. Tapi apa sih yang katanya ada namanya superfruit? Apakah itu? Apa seperti Dr. Strange? Salah ya. Nah, yuk kita lihat dulu layangan berikut ini. Pemirsa, untuk menjaga kesehatan tubuh, Kementerian Kesehatan RI telah menyarankan kita untuk mengkonsumsi buah dan sayur setiap 2 hingga 3 porsi setiap hari. Beruntung sekali bumi Nusantara dilimpahkan kekayaan alam yang luar biasa yang menghasilkan aneka buah bernutrisi dan tergolong sebagai buah-buahan super dengan nutrisi yang menakjubkan. Dan berikut ini informasinya. Pertama adalah pisang. Buah sejuta umat ini sangat mudah ditemui dan dikonsumsi oleh semua kalangan. Pisang kaya akan kalium dan karbohidrat yang bisa membuat perut kenyang lebih lama dan menurunkan tekanan darah. Selanjutnya adalah jeruk. Buah sitrun ini merupakan sumber serat yang baik, dilengkapi kalium dan kalsium, folat, vitamin B dan kaya akan vitamin C untuk menjaga kekebalan tubuh agar tak mudah terserang penyakit. Superfruit ketiga adalah apel. Sama halnya jeruk, apel juga kaya akan vitamin C, serat yang berfungsi sebagai probiotik yang baik untuk sistem pencernaan dalam tubuh. Superfruit lainnya adalah tomat. Satu buah tomat bisa memenuhi 40% kebutuhan vitamin C harian kita. Vitamin C adalah antioksidan yang baik untuk memelihara kekebalan tubuh, metabolisme tubuh dan mencegah peradangan. Kandungan nutrisi lain yang dimiliki tomat adalah vitamin E. Buah super terakhir adalah pepaya. Buah bernama ilmiah Carica papaya ini merupakan sumber vitamin A dan E yang berguna untuk mencegah terkena serangan jantung, mengatasi gangguan pencernaan dan kanker usus. Nah, itu tadi superfruit, buah dengan kandungan nutrisi tertinggi. Dan tentunya semua buah tadi ada di Indonesia. Dan kita masih membahas manakah yang lebih baik, jus buah atau buah potong. Dan tadi segmen pertama skornya masih ada di buah potong lebih tinggi dibandingkan jus buah. Buah potong. Oke, baiklah ya. Tapi tadi ini ya, janji Dokter Putri itu juga mau bahas mengenai baiknya jus tuh apa sih? Ya kan, karena harus adil ya, Dok. Iya, betul. Ya kan? Tapi ini kita membahas dulu mitos atau fakta selanjutnya nih, Dokter. Jus itu mengandung lebih banyak kalori dibandingkan buah-buahan potong. Ini fakta atau mitos, Dokter? Nah, ini sebetulnya adalah kalau jus buah alami ini adalah mitos, Dok. Mitos. Karena sebetulnya kan dia buah-buahan alam pada umumnya, Yes. kecuali ada penambahan biasanya. Jadi ditambahkan entah itu madu, entah itu gula. Nah, kalorinya jadi bertambah gitu. Tapi kalau misalkan kita alami seperti ini, manisnya alami, harusnya kalorinya sama saja. Sama aja. Sama Jadi aja. artinya kalau kita mau bikin jus buah, jangan ditambahkan gula, Dok ya. Betul. Biasanya kalau beli di toko, beli di counter gitu ya. Nah, itu biasanya tuh ada tambah-tambahan. Bunoi kasih kental manis biasanya ya, Nah, Dok. gitu Karena ya. gini, Dok, mungkin masyarakat itu berpikir kalau buah potong itu kan daya simpannya lebih pendek ya. Sedangkan kalau jus buah, apalagi yang kemasan, itu kan lebih tahan lama. Iya. Nah, tapi Dok, bolehkah buah-buahan yang kira-kira nih yang hampir layu, kita jus itu apakah masih ada manfaatnya atau nggak usah aja, Dok? Gimana? Ya, sebetulnya manfaat pasti ada ya, Dok. Oke. Artinya nggak hilang sama sekali. Iya. Artinya apa? Masih ada seratnya, sebagian vitamin mineral juga pasti masih ada. Cuman nggak optimal aja gitu. Kalau memang kondisinya walaupun layu tapi masih bagus, nggak masalah, Dok, daripada dibuang gitu. Tapi kalau pilihan yang lebih baik ya pastinya entah itu paling yang fresh atau ya tadi ya, Dok, dimakan secara utuh gitu. Iya. Asalkan jangan layu sebelum berkembang. Oh iya. Oke, fakta mitos berikutnya. Serat dalam buah ini baik katanya untuk mengkontrol kadar gula dalam darah. Ini fakta atau mitos, Dokter? Ini adalah fakta. Fakta. Fakta ya. Tadi apalagi kalau pada buah potong kita kan ngunyahnya otomatis nggak seancur kalau di jus ya. Artinya seratnya
itu akan membantu pencernaan kita selain sehat ternyata juga membantu kontrol gula darah lebih baik. Jadi kalau kita seratnya cukup di pencernaan ternyata gula darah kita tuh naiknya pelan-pelan dok. Nah tapi kalau kita seratnya kurang cepet banget naiknya, salah satunya efek dari jus, apalagi kalau jusnya ini kemasan ya, artinya nggak kita buat secara alami, yang apalagi disaring gitu. Nah, gula darahnya lebih cepat naik tuh dibanding kalau seratnya cukup. Nah, dok, ini masalah terbesar pada jus itu adalah katanya gula, dok ya. Apalagi kalau kemasan. Kemudian selain gula ada juga pengawetnya seperti natrium. Nah, ini bagaimana, dok? Iya, tentunya untuk beberapa orang dengan riwayat penyakit tertentu kurang baik ya dok. Betul sekali, natrium atau sodium itu kan biasanya untuk pengawet. Jadi otomatis untuk orang-orang yang punya kecenderungan tekanan darahnya gampang naik ya, tentunya kurang disarankan gitu ya. Kemudian yang kedua, kadar gulanya biasanya tinggi dok, gitu. Kadang itu tidak ditulis sebagai gula pasir, tapi nama gula samaran yang lain yang kita harus waspada gitu. Segala sesuatu kita lihat aja, kalau manis dikonsumsi dan enak udah pasti ada tambahannya. Gitu. Ya. Jadi kalau kita pengen jus yang kita buat manis, caranya dicampur. Misalkan pengen jeruk, pengen manisnya dari mana? Kita tambahkan buah yang manis. Misalkan salah satunya dengan mangga gitu. Kita switch dengan buah-buahan yang alami gitu. Dan tentunya akan lebih banyak ya kandungan Iya, nutrisinya betul, lebih komplit. Ya, berarti kita juga harus ini ya dok ya, supaya kita juga dapat manfaatnya juga banyak ya dok ya, karena kan kalau misalnya satu warna kuning, satu warna hijau, antioksidannya juga beda-beda yang kita dapatkan ya, makin bervariasi. Nah ini kalau misalnya kemarin tuh bulan Ramadan ada kurma juga, bisa dicampurin juga ya dok ya? Iya betul, itu salah satu pemanis alami yang juga tetap tinggi ya, ada proteinnya, ada seratnya juga, dan juga ada vitamin mineralnya, jadi boleh jadi salah satu variasi pemanis juga. Oke deh dok, ini tips ya dok buat pemirsa di rumah yang mau makan buah-buahan, buah potong atau jus buah. Silakan dokter. Baik, pastikan tadi ya mengikuti saran dari WHO dan Kemenkes, kita mengonsumsi buah ini antara 2-3 porsi, ditambah nanti sayur juga antara 2-3 porsi agar seratnya terpenuhi dengan baik. Apalagi kalau dikonsumsi secara alami seperti ini. Tapi bukan berarti juga kita tidak boleh mengonsumsi jus, tapi pilihan yang paling baik adalah pilih pemrosesan, salah satunya dengan cold press juice ya dok, karena kan dia pemanasannya lebih kurang, jadi otomatis antioksidannya ini tidak terlalu banyak yang hilang dibandingkan kalau kita jus biasa gitu. Kemudian juga jus ini bisa menjadi salah satu variasi yang diberikan untuk orang-orang yang nggak suka sayur, misalkan nggak suka buah, cukup membantu. Jadi daripada tidak sama sekali, kita menambahkan dari minuman jus buah yang kita buat secara alami. Dok, ini tapi pertanyaan terakhir dok. Kemarin kan kita nyambung sama yang awal. Kemarin kan kita udah makan rendang dan sebagainya gitu ya. Apakah kalau misalnya sekarang nih kita makan buah-buahan yang banyak gitu ya, itu yang kemarin-kemarin menghilang atau gimana tuh dok? Menghapus dosa kita selama bulan Ramadan, selama Lebaran. Itu gimana dok? Ini mitos ya dok. Mitos. Kenapa? Ingat, walaupun ini buah alami, dia ada kandungan gulanya juga. Jadi kalau berlebihan, tetap juga akan menumpuk dalam tubuh dan membuat lonjakan gula darah yang tidak baik. Gitu. Jadi segala sesuatu walaupun sehat, kalau berlebihan tetap nggak bagus dok. Tetap konsumsi sesuai porsinya tadi dan tambahkan olahraga pastinya. Terima kasih dok Putri sama-sama untuk penjelasannya. Luar biasa ya penjelasannya. Betul. Dan Dr. Arlin ya, kan kemarin kita udah banyak nih makan rendang, makan opor ayam, makan cumi atau apapun itu, dan tentunya itu bisa meningkatkan kolesterol tinggi. Aduh, amit-amit jangan sampai ya. Dan itu risiko apa sih ya yang akan bisa terjadi, dan juga cara mengatasinya seperti apa. Nanti kita akan membahasnya bersama dengan Prof. Ari, tetap di Hidup Sehat.